Halo properti milenial, balik lagi bersama saya Eki di channel Milenial Property. Video kali ini saya akan mengajak kalian semua mereview salah satu rumah yang ada di Parung Panjang, konsepnya kota mandiri. Kalau kalian bisa lihat di belakang saya, di sini ada gerbang gede banget, rumputnya hijau-hijau. Kalau misalkan masih kelihatan ya, di situ ada ruko, ada Soho, dan pastinya ada banyak rumah yang sudah jadi ataupun yang masih lahan. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana bagusnya dari perumahan ini, kalian wajib banget ikutin saya terus. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan update-update video terbaru dari Milenial Property. Setelah dari gate, sekarang kita ke salah satu fasilitas yang ada di dalam kawasan Millennium City. Salah satunya yaitu underpass. Nah, underpass ini bisa difungsikan sama para penghuni ataupun orang yang mau nyebrang dari seberang sana. Kalian bisa lihat nih, dari seberang sana menuju ke seberang sini itu tanpa melalui jalan utama. Karena kalau kita lihat, kalau nanti udah aktif sih pasti banyak kendaraan ya ke sini. Jadi untuk biar lebih aman, jadi developer sudah memikirkan bener-bener kayak di luar negeri. Nyebrang set ke bawah, nanti ke sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini adalah pedestrian. Jadi dari mulai depan sampai nanti ke ujung yang di Cisauk, pedestrian ini tetap ada buat pejalan kaki sama ada jalan sepeda. Nah, ini ada jalan sepeda. Jadi nggak cuman kayak mobil, motor, bus yang lewat sini. Jadi buat para penghuni, buat yang suka sama sepeda, jadi si developer ini benar-benar menyediakan. Posisi kita sekarang tepat di belakang Soho atau ruko yang ada di kawasan Millennium City tahap 1. Nah, ini sudah ready. Kalau kita lihat ada yang sudah ready dan ada yang masih available. Untuk Soho ini Soho tahap 1 dan Soho tahap 2. Untuk Soho tahap 3 sudah mulai dipasarkan. Fungsinya untuk apa sih Soho atau ruko? Pasti kalian tahu dong. Di belakang Soho ini juga ada 4 klaster, ada klaster Alton, klaster Carlton, klaster Brighton, dan Dalton yang terbaru. Nah, Soho ini bisa difungsikan untuk penunjang para penghuni yang tinggal di kawasan Millennium City. Mau ke Alfa pasti akan ada Alfamart, mau kuliner, mau fresh market juga nanti akan ada di marketplace. Jadi buat kalian yang sudah beli di sini nggak usah khawatir. Semua fasilitas pasti akan ada di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke kawasan di dalam klaster Alton, dan kita lihat Brighton yang sedang pembangunan. Sekarang kita sudah berada di kawasan klaster Alton. Tadi sebelum kita masuk ke klaster Alton, sahabat-sahabat milenial pasti udah lihat kita masuk melalui gate klaster. Jadi nggak usah khawatir untuk pengamanan di sini, bener-bener oke banget. Jadi setiap penghuni yang tinggal di sini pasti akan ada akses card. Jadi nggak sembarangan orang masuk. Ya, sekarang kita akan melihat kawasan yang ada di dalam sini. Kalau kita lihat jalannya, ini kalian bisa lihat nih, jalannya nih gede banget. Total tuh bisa untuk 3 mobil. Dan tidak ada tiang listrik di atas. Jadi semuanya underground,
konsep perumahannya sendiri ini Eropa klasik. Nah, kalau kalian lihat, bisa dilihat nih bedanya antara tipe tanah 72 bangunan 70 dan tipe bangunan 61 dan tanah 60. Ini di catnya nih. Kalau kalian lihat cat untuk yang tipe lebih besar ini agak warnanya itu abu-abu ya, abu-abu agak gelap. Tapi untuk yang tipe yang lebih kecil, kalian bisa lihat di situ ada warna krem lebih agak terang. Nah, untuk spesifikasi kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener real. Untuk kanopinya itu Alderon ya. Sekarang ikut saya. Biasanya di beberapa developer dia akan kasih untuk carportnya sendiri itu satu mobil. Bedanya di Millennium City itu udah kita kasih carportnya, bisa dilihat ini untuk 2 mobil. Tapi walaupun carport ini untuk 2 mobil, kita lihat di tipe standar aja tetap ada sisa lahan. Jadi buat penghuni yang mau tetap ada penghijauan, jadi sisa lahan ini bisa difungsikan untuk penghijauan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di depan area rumahnya. Pertama, kalau kalian lihat yang warna biru ini, nah ini toren nih, ini toren. Nah, biasanya kalau toren itu di atas. Ini salah satu perbedaan dari konsep rumah yang ada di sini. Rumahnya mewah, jadi harus beda. Gimana caranya airnya itu bisa naik ke atas, kan karena kamar mandi juga ada di atas. Di sini ada instalasi untuk Ini ada alat instalasi untuk mesin pendorong air dari toren ke atas. Nah, meterannya di dalam sini ada meterannya, dan di sini ada fiber optik. Kalian bisa lihat, coba deh. Nah, ini udah instalasi fiber optik. Jadi udah tinggal kalian ketika ada provider masuk udah tinggal pasang. Ini carportnya udah mewah. Kalian bisa lihat dari mulai catnya, konsepnya bener-bener kayak Eropa klasik. Dan oh iya, lampu ini juga udah jadi. Untuk rumah juga kalian sudah lihat di rumah contoh, kurang lebih hampir sama untuk di tipe bangunan 61 dan bangunan 70. Bedanya apa sih? Kalau bangunan 61 itu dia cuma 2 kamar, tapi untuk bangunan 70 itu dia 3 kamar.
Tadi setelah kita dari klaster Alton dan klaster Carlton, kita saat ini berada di klaster Brighton. Nah, klaster Brighton ini kurang lebih serah terimanya 12 bulan dari booking fee. Nah, untuk progresnya sekarang dia lagi tahap pembangunan fondasi. Kalian bisa lihat besi-besinya nih. Kalau kalian takut ragu bagus apa enggak perumahan yang sudah jadi di klaster Alton dan Carlton, besi-besinya ini besi-besi gede ya, besi-besi 12. Dan buat kalian yang sudah ambil di klaster Brighton, ini sekarang kita kasih lihat progres pembangunannya. Seperti di klaster Alton dan Carlton, ini area ini akan menjadi gate cluster. Tadi kan kalian sudah saya bawa ke klaster Alton dan Carlton. Ini kalian jadi gate, sebelah kiri kanannya rumah, dan sekarang saya akan kasih tahu lokasi klaster Dalton yang harganya masih di 500 juta, harga paling murah, paling terbaru yang kita pasarin sekarang. Nah, ini lokasinya nih. Walaupun belum launching tanggal 30 April, kita udah siap pasang gorong-gorong. Nah, klaster Dalton ini merupakan salah satu klaster yang terdepan ya. Nanti di depan klaster ini juga akan ada ruko seperti tadi, Soho. Jalannya satu arah nih. Kalau kalian lihat ada mobil putih dan mobil hitam, jadi nggak dua arah. Jadi untuk mengantisipasi kemacetan ya, padat, otomatis pasti akan lebih nyaman. Oke, tadi saya udah kasih tahu di klaster Alton, klaster Carlton, ada klaster Brighton yang lagi pembangunan, dan Dalton yang baru akan dipasarin. Selanjutnya kita akan kita akan berbincang-bincang bersama bintang tamu saya yang pasti menarik tentang kelebihan-kelebihan apa saja yang dikasih dari Millennium City. Check it out. Halo Properti Milenial, hari ini kita sudah bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Pak Ponco. Boleh tepuk tangan di dalam hati? Nah bro, ini kebetulan gue pengen nanya-nanya nih bro sama lo. Lo kan memang incas di Millennium City. Nah gue pengen berbagi nih sama teman-teman milenial yang ada di rumah. Ini kan menurut gue sih perumahan Millennium City ini salah satu proyek yang mega proyek ya, kota mandiri dan worth it lah. Nah, kita pengen tahu dong histori dari perumahan Millennium. Lu bisa cerita tentang perumahan ini mulai dari histori, kelebihannya, apa yang lo tahu nih? Lu bisa bagi ke kita semua. Gini ya, kalau Millennium City ini kita ngomong township development. Yang nge-develop itu yang salah satu developer yang nge-develop Pacific Place ya. Jadi ini bakal dibangun jadi kota mandiri nih. Wish. Nah, jadi Keren banget. lahannya 1.300 hektar, 1.388 hektar. 1.388 berarti gede banget dong. Gede banget. Jadi kalau kita main ke Parung Panjang, aksesnya ada di Parung Panjang, nanti ada di Cisauk, ada di Cicayur. Jadi 3 akses. Jadi lahannya ngeliputin ini loh. Dari Parung Panjang sampai Cisauk bakal jadi kota mandiri. Berarti nyambung tuh. Nyambung. Nah jalannya kan kalau kita sekarang dari Serpong, dari BSD lah ya, jalan yang sekarang itu kan kita lewat Cicayur, Jatake, itu jalan yang sama atau jalan yang berbeda nih? Jadi gini bro, kalau misalkan kita sekarang ke Parung Panjang, aksesnya kita bisa lewat Cisauk, Jatake kan, sampai Parung Panjang. Nah nantinya ke depan dari Millennium City ini kita buka akses langsung ke Cisauk.
gitu. Kita nggak perlu lewat jalan raya Parung Panjang lagi nih, aksesnya lebih lebar, row jalannya 34 meter. 34 meter. Berarti akses sendiri guys. Akses sendiri, benar. Dari dalam perumahan yang sekarang menuju Cisauk itu udah akses sendiri akses ya. sendiri. Kayak BSD ya, kayak Sinarmas. Iya, Township Development, iya, bangun kota. Kayak Alam Sutra ya. Alam Sutra aja setahu gua sih dia 800 hektaran. Iya. Tapi ya kalian bisa lihat di Alam Sutra itu semuanya ada, apalagi di Millennium City 1388 hektar ya bro ya. Proyek-proyeknya tadi lu udah sempat singgung sedikit, tapi udah banyak kan developernya terpercaya nggak sih? Kalau menurut lu nih bro? Kalau menurut gue sih terpercaya sih. Kenapa lu bilang terpercaya? Karena pertama dia bukan developer yang baru, kedua memang developer yang udah ngedevelop banyak gitu kan hunian-hunian di pusat kota atau di pusat bisnis di kota. CBD gitu. lah ya, CBD, Sudirman. Jadi di Sudirman tuh memang dia ngembangin. Benar. Dan kalau ngomongin konsistensi developernya, serah terimanya nggak terlambat. Jadi nanti klaster sebelumnya serah terima nggak terlambat. Tadi gitu. sih gue udah jalan-jalan nih bro, kita udah review rumah contoh, gue udah ke dalam. Kayak serah terima itu ya tepat waktu. Jadi benar-benar tepat waktu. Tapi ada lah kalau misalkan molor-molor cuman nggak beda jauh lah sedikit, itu mah wajar ya di setiap developer. Dan speknya sih ya. Jadi gini, kalau kita ngomong perumahan di Parung Panjang nih, pertama rata-rata rumah di sini tuh satu lantai, tanah 60, satu kamar, harganya 380 sampai 400 juta dengan spek yang seadanya. Maksudnya spek yang biasa aja gitu. Kalau kita beli di Millennium City, semua rumah 2 lantai. Bagusnya speknya udah high end kan, speknya udah bagus. Dan kita beli rumahnya tuh nggak cuma rumah aja nih, jadi row jalannya udah lebar 8, semuanya udah di bawah tanah. Keamanannya udah benar-benar terjaga deh kalau di sini. Plus nanti bakal jadi kota. Jadi nggak cuma beli rumah klaster kan? Jadi semuanya ada. Iya, semuanya ada. Karena setahu gue nih bro, kebanyakan perumahan-perumahan yang ada di sini itu ya dia bangun cuma perumahan. Benar. Rumah klaster biasa gitu kan, dengan fasilitas klaster gitu kan. Kalau ini berarti luar biasa dong. Nah, kalau kita beli di Millennium City, rumah klaster di dalam kota. Jadi fasilitasnya lebih dari rumah klaster kan pastinya kan. CBD ada nantinya. Pasar modern nantinya ada. Jadi kalau kita ngomong CBD nih, kita ngomong CBD, kita ngomong keseluruhan aksesnya, maksudnya keseluruhan lahannya dia 1300 hektar itu ada sekitar 3 CBD nantinya, master plan-nya. Total 80 hektar CBD-nya. Ada di beberapa titik di sini, di Cisauk juga ada nanti ke depannya. Cicayur ya. Cicayur ya, ada di Cicayur, Cisauk juga ada, sama di Parung Panjang. Nih bro, itu gerbangnya mewah banget. Iya, yang di Parung Panjang. Nah itu menurut lu itu kalau lahannya dari Parung Panjang, Cicayur, sama Cisauk itu cuma satu gerbang kah atau nanti akan ada gerbang lagi bro? Jadi gini, kalau kita ngomong dia punya lahan yang sampai Cisauk itu, akses pertama di Parung Panjang gerbang ini kan. Nanti aksesnya ada di Cicayur sama Cisauk. Ya kemungkinan ada gerbang kayak gini juga gitu. Jadi ada 3 akses kalau kita mau lewat ke Parung Panjang, Cisauk ke depannya. Pasti sih ya, kalau itu sih pasti sih ya. Jadi kalau kita beli rumah di Millennium City nih, bedanya sama kita beli rumah di sekitaran Parung Panjang ya, dengan harga 500 jutaan, kita bisa beli rumah yang konsepnya tuh udah high end lah. Jadi di klasternya row jalan lebar, di bawah tanah semuanya, dan pasti fasilitas kriteria 24 jam. Plus nanti ada pembangunan kota kan di sini. Jadi kita nggak beli rumah klaster aja nih. Kalau di sini. Gitu. Benar. Kalau kita bandingin rumah di Millennium City sama di sekitaran Parung Panjang, termasuknya mahal. Kenapa? Karena kita speknya udah spek high end lah ya speknya. Jadi kita beli rumah di Millennium City nih, harga 500 jutaan. Kita dapat speknya kayak bata ringan 2 lantai, terus kita dapat lantainya HT 60x60, airnya WTP semuanya. Row clusternya lebih besar dari yang lain-lain. Normalnya kalau perumahan cluster itu row clusternya cuma 5 atau 6 kan. Di sini row-nya 8. Gitu. Listriknya bawah tanah. Jadi harga yang kita bayarin sebanding sama yang kita dapetin. Ya ada duit, ada barang gitu. Ada kualitas.